Kemudian kita lanjut ke pendekatan berikutnya, yaitu adalah skema tuning. Oke, jadi kalau misalnya di pendekatan awal-awal tadi ya, di index tuning, kemudian di query tuning, itu ternyata masih belum memenuhi performa yang kita inginkan, kita bisa move ke pendekatan selanjutnya, yaitu ya mau nggak mau kita harus mencoba untuk mengotak-atik logical skemanya yang kita ubah gitu. Oke, di sini pemilihan logical schema yang seperti apa, sekali lagi itu harus berdasarkan dari workload kita, query apa yang paling sering dieksekusi, kemudian relations apa yang paling sering digunakan, atribut apa, dan sebagainya. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan ya di level ini, di tuning conceptual schema. Ada namanya horizontal splitting, decompositions. Saya sebut dulu saja, detailnya nanti di slide berikutnya. Ada vertical decompositions. Terus kemudian di kuliah basis data ya, kita mengenal beberapa normal form gitu untuk menghilangkan duplikasi. Ada yang paling rendah ada first normal form, ada second, third, kemudian ada BCNF gitu ya. Nah, BCNF ini dia lebih paling sedikit. Jadi duplikatnya paling sedikit, tetapi mungkin kita tidak perlu strict ke BCNF. Bisa jadi 3NF aja sudah cukup gitu. Nah, nanti detailnya seperti apa kita akan coba juga jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kemudian dalam dekomposisi 3NF dan BCNF itu sendiri, itu sebenarnya juga ada beberapa representasi ya yang memungkinkan, dan di beberapa representasi itu sebenarnya ada satu representasi yang lebih cocok untuk use case yang spesifik gitu ya, tergantung tadi workload dari query kita. Oke, jadi itu kemudian kita juga bisa mengconsider untuk denormalize gitu ya. Jadi di normalization itu kita mengurangi duplikat, tetapi karena kita mendecompose tabel itu jadi kecil-kecil, di suatu waktu kita butuh join kembali gitu. Nah, join ini dia boros sehingga ya udah kita nggak apa-apa ada duplikatnya, tapi kita jadi lebih hemat untuk lebih sedikit melakukan join gitu ya. Itu terkait dengan teknik-teknik yang bisa kita gunakan di sisi tuning conceptual schema. Oke, kemudian kita lihat ini bisa kita lakukan dengan beberapa jalan. Yang pertama adalah kita splitting table. Tabelnya kita bisa split horizontally, jadi ada table besar, kita split gitu ya, 1, 2, horizontally. Kemudian ada vertikal, berarti kita split vertically, 1, 2, contohnya gitu ya. Kemudian ada pendekatan denormalization tadi. Kita sudah decompose di awal, tapi karena query kita banyak joinnya nih, berarti ya udah deh, kita denormalize lagi, kita gabungkan lagi tabel-tabelnya. Kemudian ada pendekatan cluster together. Jadi ini adalah tadi terkait dengan indeks mirip ya. Jadi kita susun physical representation dari logical tabel itu berdekatan. Contohnya misalnya kita memiliki tabel A. Ini ada tabel B gitu ya. Nah, tabel A dan tabel B ini dia sering di-join gitu. Sehingga kita bisa cluster dua ini bersama-sama ke dalam disk yang posisinya dekat. Jadi ini di sini, katakanlah ini di sini, berdekatan. Sehingga ketika nanti kita melakukan join, dia disk I/O-nya lebih hemat karena dia melakukan sequential. Tidak perlu seek disknya ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah horizontal splitting. Oke, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, berarti kita memiliki tabel yang sangat banyak row-nya gitu, kita bisa split horizontally gitu ya. Contohnya 1, 2, 3 sampai ke N sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, splitting itu berdasarkan apa? Itu bisa berdasarkan beberapa hal, misalnya katakanlah berdasarkan letak geografis gitu. Misalkan kita memiliki data kumpulan orang gitu ya, dan orangnya ada dari berbagai negara, kita query-nya seringnya per negara, maka ya udah kita split saja tabelnya, horizontal split per negara, negara 1, negara 2 dan seterusnya. Terus misalnya dari historical data versus current data, jadi katakanlah kita jarang melakukan query di
data-data yang sudah lalu gitu. Kita hanya sering melakukan query di data-data yang sekarang, sehingga ya udah kita split aja yang historical dan current data. Oke, jadi itu beberapa case-nya. Kemudian di horizontal splitting itu kita juga bisa menghemat dari sisi indexing. Jadi ingat lagi di index di beberapa segmen video di awal tadi ya. Oke, kita memiliki data yang sangat besar ini. Row-nya banyak. Jadi kan indeksnya nanti jadi besar ya. Kalau misalnya kita pakai B+3, indeksnya jadi besar sekali gitu. Nah, kalau misalnya kita potong di sini, berarti untuk satu tabel ini gitu ya. Oke, sebentar. Satu tabel ini, kita akan memiliki tree sendiri. Ini memiliki tree. Ini juga akan memiliki tree sendiri. Tree 1, ini tree 2. Nah, di mana tree masing-masing ini dia akan jauh lebih kecil. Jadi nanti ketika kita melakukan query retrieval, tree-nya lebih kecil, disk I/O-nya juga lebih sedikit, hasilnya nanti lebih efisien gitu ya, performanya menjadi meningkat. Oke, nah ini catatan yang menurut saya menarik gitu ya. Jadi di beberapa DBMS dia support horizontal splitting itu internally gitu ya. Jadi kita define saja, oh saya pengen melakukan splitting itu secara logical gitu ya di usernya itu masih dalam satu tabel gitu. Tapi ketika kita mengeksekusi query internally-nya ya, secara fisikalnya dia dieksekusinya per horizontal splitting itu gitu. Nah, tetapi untuk DBMS yang dia tidak support secara internal ini, ya mau nggak mau kita harus split secara logical ya. Katakanlah kita punya tabel 1 di sini gitu. Kita split yang atas jadi tabel 1A, yang bawah jadi tabel 1B. Oke, jadi sekali lagi kalau misalnya DBMS-nya itu support internally, ya kita nggak perlu repot untuk memisahkan sehingga kita pakai opsi itu saja. Oke, kemudian kita masuk ke vertical splitting, berarti kita memiliki tabel yang mungkin kolomnya sangat banyak gitu ya. Kita bisa split itu menjadi katakanlah di sini ada tabel 1, di sini juga menjadi tabel 2. Oke. Beberapa alasan atau motivasi yang mengencourage kita untuk menggunakan pendekatan ini adalah beberapa kolom itu biasanya diakses lebih sering dibandingkan kolom-kolom yang lain gitu. Jadi dalam konteks ini kita bisa split kolom yang sering dan kolom yang lebih jarang di query gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita memiliki jumlah kolom yang sedikit gitu ya, kita akan memiliki jumlah row yang banyak yang bisa disimpan dalam blok. Ingat, akses data dari disk itu adalah block by block ya. Jadi bloknya ukuran sama, kalau misalnya kita kolomnya lebih kecil, maka jumlah row-nya yang kita bisa simpan di dalam blok itu juga akan semakin banyak gitu ya. Sehingga ini potensi untuk menurunkan disk I/O. Sekali lagi berarti performanya kita bisa meningkat. Oke, kemudian di sini tadi untuk kolomnya yang banyak ya, yang diakses lebih sering dan yang tidak. Kemudian ini tadi yang saya jelaskan, untuk kolom yang kecil, satu bloknya dia bisa menyimpan lebih banyak row ya. Oke, sekali lagi di sini dia menggunakan terminologi pages. Jadi block sama pages itu merefer ke satu hal yang sama. Oke. Kemudian kita masuk ke pendekatan yang lain, yaitu adalah denormalisasi. Oke, jadi sekali lagi di normalisasi kita menghilangkan duplikasi data, tapi dengan cost. Jika kita ingin memerlukan informasi dari beberapa tabel, kita harus melakukan join, di mana itu adalah boros gitu ya. Kadang-kadang kita ya udah kita denormalize lagi, kita gabungkan lagi untuk menghindari operasi-operasi join. Oke, di sini kita gunakan jika query yang ada itu sering menggunakan join. Sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini juga didukung, ternyata operasi join itu nanti paling banyak dia menggunakan algoritma table scan gitu, dimana ini juga akan boros. Oke, melakukan banyak join menggunakan scan table ini akan boros. Detailnya nanti akan kita bahas di query processing dan query optimizations.
Oke, kemudian di melakukan join itu sendiri, gitu ya. Katakanlah kita melakukan join, kemudian kita operasikan lagi, kita select, kita project dan seterusnya. Itu sebenarnya secara internal dia menyimpan di temporary table, gitu ya. Jadi hasil joinnya disimpan di temporary table. Ini dia juga butuh memori yang butuh penyimpanan yang besar juga ya, gitu ya. Sehingga dengan kita denormalize tadi, kita bisa mengurangi temporary tables itu. Oke, kemudian di ini tadi denormalizations can improve performance by tadi ya, meminimalkan join. Kemudian karena nggak ada join berarti nggak ada foreign key, itu storage-nya lebih hemat. Kemudian indeksnya ya karena kita tidak ada foreign key-nya lebih sedikit, indeks dari di foreign key-nya juga hilang, berarti lebih hemat juga gitu ya. Terus kemudian di beberapa kasus ini akan mengurangi jumlah tabel yang ada gitu. Tetapi kelemahannya adalah ternyata denormalisasi itu dia hanya mempercepat retrieval saja gitu ya. Jadi dengan menghindari operasi join. Tetapi ketika kita melakukan modifikasi itu akan menjadi lebih lambat juga gitu ya. Karena ya kalau misalnya kita memiliki tabel yang besar gitu, satu bloknya dia muatnya sedikit, sehingga kita membutuhkan disk I/O yang lebih banyak. Oke, kemudian bisa jadi meningkatkan ukuran dari table. Terus kemudian pendekatan ini adalah application spesifik, yaitu sangat tergantung workload kita. Query apa yang paling sering dieksekusi gitu. Sehingga dari berbagai aplikasi mungkin format denormalisasi table yang cocok itu akan berbeda-beda gitu ya. Jadi ini perlu dijadikan catatan. Oke, kita masuk ke beberapa teknik yang bisa kita gunakan di denormalization ini ya. Ada adding derived column, ada collapsing tables, ada duplicating tables gitu. Kita masuk pertama dulu yaitu derived columns gitu. Contohnya misalnya kita memiliki tabel item katakanlah. Oke. Dan kita memiliki tabel sales, penjualan. Nah, misalnya kita ingin melakukan query berapa sih jumlah penjualan per masing-masing item. Berarti kan kita melakukan join antara dua tabel ini ya, at least ya. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan, ya udah kita buat aja kolom tambahan di sini di item yang berupa kolom derivasi, derived columns ya, yang kita hitung, kita derivasi dari kolom di sini. Oke. Itu bisa menurunkan kebutuhan untuk melakukan join table. Kemudian collapse table itu ya udah kalau misalnya kita informasi yang kita butuhkan itu adalah ternyata semua atribut yang ada di dalam dua tabel, katakanlah ternyata kita butuh semua atribut yang ada di sini gitu ya. Ya udah kita berarti collapse aja jadi satu, kita gabungkan jadi satu. Oke, itu adalah yang collapsing tables. Kemudian duplicating table itu katakanlah kita memiliki tabel yang besar, tabel 1 contohnya. Oke. Tabel 1 di sini ada atribut 1, atribut 2, atribut 3 sampai atribut n. Nah, ada user yang dia butuh meretrieve semua atribut. Ada user yang lain yang dia butuh meretrieve cuman atribut 1 sama 2. Ada user lain yang dia butuh meretrieve seringnya atribut 3 dan ke n katakanlah. Ya udah kita bisa menduplicate table ini gitu ya. Jadi kita duplicate ini table yang untuk A1 dan A2. Ini untuk yang table A3 dan AN. Tadi untuk ini user 2, ini untuk user 1 gitu ya. Nah, ini terduplikasi. Nah, tentunya ini nanti juga ada drawback-nya ya. Nanti akan coba kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, di sini tadi pendekatan ketiga tadi kita perlu memastikan bahwasanya datanya itu konsisten. Oke, jadi memastikan data integrity-nya. Jadi tadi katakanlah kita menggunakan teknik ini nih. Otomatis kan satu data itu dia tercecer di 3 tabel ini ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan update satu tabel, kita harus memastikan tabel itu terupdate di 3 tabel ini. Oke, begitu pula untuk case-case yang lain tadi.
Oke, jadi di sini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menjaga data integrity. Itu pertama adalah trigger. Trigger kalian juga pernah mempelajari di basis data. Jadi kalau misalnya ada perubahan satu katakanlah di sini gitu ya, ini menjadi trigger untuk merubah di keseluruhan. Oke, itu adalah pendekatan trigger. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan application dari sisi aplikasinya ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan pendekatan transaksi. Oke, jadi transaksi itu bisa kita bilang adalah sebuah unit kerja gitu ya. Jadi unit kerja itu ya paling kecil satu query, paling banyak ya banyak query, beberapa query gitu ya. Itu kita bungkus jadi satu gitu. Sifatnya yang paling nanti ada ACID ya, kalian nanti pelajari di chapter transaction, tapi sekarang kalian hanya butuh tahu atomic. Atomic itu adalah satu transaksi paket itu antara semua tereksekusi atau jika tidak dieksekusi sama sekali. Jadi katakanlah ketika kita memiliki paket 10 satu transaksi 10 query gitu ya. Kalau misalnya sampai query kelima tiba-tiba mati listrik, berarti ya udah. Nanti pas nyala lagi, kita hapus yang 5 query itu, kita rollback namanya, menjadi ya udah tidak usah dieksekusi saja kalau misalnya cuma parsial gitu. Oke. Nah, dalam konteks ini kita bisa menggunakan transaksi tersebut untuk membungkus tadi 3 ini ya, agar itu menjadi satu kesatuan. Nah, tapi yang perlu jadi catatan adalah ini sangat agak complicated gitu. Jadi ini harus terdokumentasi secara baik. Karena bisa jadi misalnya kita memiliki banyak programmer atau ada programmer baru, jika dia tidak terdokumentasi yang baik, dia bisa jadi melakukan update sehingga data integrity-nya tidak terjaga. Oke, kemudian ada namanya batch reconciliation. Jadi dia di rekonsiliasinya itu secara batch gitu ya. Tapi ya dia tidak langsung, integrity-nya tidak real time ya. Jadi ini hanya cocok untuk keperluan di mana 100% konsistensi itu tidak dibutuhkan. Oke. Kemudian dari point of view dari integrity data itu, maka yang paling bagus adalah trigger ya. Karena tadi misalnya kita mengubah ini, kita melakukan trigger untuk juga mengubah satu paketnya. Oke, kemudian kita masuk ke topik berikutnya, yaitu adalah materialized view gitu. Jadi tadi di pendekatan-pendekatan denormalisasi, kemudian pendekatan ada horizontal splitting, vertical splitting gitu ya. Itu kita perlu meyakinkan, memastikan data integrity-nya ya. Oke. Nah, di sini ada pendekatan lain gitu yang lebih meminimize isu-isu di awal tadi gitu, yaitu adalah materialized view gitu. Oke, jadi itu apa? Jadi kalau misalnya di basis data kalian mengenal view, itu sebenarnya kalau misalnya kalian query dari view, itu tabelnya itu virtual, nggak ada tabelnya ya. Dia mengubah ke query, sehingga dia mengquery ke tabel-tabel yang dibutuhkan dalam view itu. Tapi kalau materialized view gitu, katakanlah kalian mematerialize view dari 2 tabel ke 1 tabel, ini beneran datanya disimpan secara fisikal. Ini bedanya adalah materialized view. Oke, sehingga di view kalian butuh melakukan join, di materialized view beneran ini nggak ada join. Oke, nah di sini overhead-nya adalah pertama space, jelas kita butuh more space untuk menyimpan duplicated data di sini ya. Kemudian waktu untuk maintenance juga. Di sini ada 2 pendekatan, yaitu adalah immediate view maintenance. Jadi kalau misalnya ada perubahan ini, dia melakukan trigger untuk melakukan perubahan di materialized view-nya juga gitu. Atau deferred view maintenance. Jadi katakanlah ya udah kita melakukan perubahannya secara periodik aja selama 1 jam sekali gitu. Tapi bisa jadi ini tidak konsisten. Dan sekali lagi ini adalah cocok untuk aplikasi yang ya konsistensi 100% itu tidak dibutuhkan. Oke, dan sekali lagi materialized view ini dia lebih preferable dibandingkan denormalized schema yang tadi pendekatan di awal ya, yang sebelumnya, karena di sini maintenance-nya dia di handle oleh sistem, oleh DBMS gitu ya. Nanti kita bisa memilih ini saja, immediate view maintenance gitu ya. Jadi ini di handle oleh sistem.
tidak dihandle oleh programmers. Sehingga dengan kata lain kita bisa menghindari inkonsistensi yang tadi mungkin bisa kita dapatkan di pendekatan denormalized view. Oke, saya pikir cukup sekian untuk video segmen kali ini. Sampai ketemu lagi di video segmen berikutnya.